Saya Epi Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum. Kata-kata ya. Pak kakak, stres ini sudah dapat. Assalamualaikum. Saya Epi Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Epi Chandra dari Tasikmalaya. Itu nama saya. Bapak beda nama. Assalamualaikum, saya Rajin dari Bima. Saya siapa? Saya Rajin dari Bima. Oke, sekarang simpan mikrofon. Yuk, tanpa mikrofon. Mulai. Assalamualaikum, saya Najmi dari Bima. Oke, good. Siap ya. Sekarang dengan tujuan yang jelas juga, visi misi yang jelas, kemudian ada eye contact dan juga gestur yang tepat agar bisa tercapai tujuannya ke pemirsanya. saya coba closing ya. Terima kasih, saya Epi Chandra, sampai jumpa. Itu keyword. Terima kasih, saya Epi Chandra, sampai jumpa. Itu nama saya kan ya? Terima kasih. Saya Epi Chandra, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Yasmin, sampai jumpa. Tangan. Oke, next. Oh, boleh. Kak Yas juga sama, ingin menyelesaikan S1, Pak Epi, saya ada niat S2. Bisikan di bumi biar langit mendengar. Pak, saya nanti saat akan kuliah, saya pengen banget nanti saya wisuda. You pasti lagi membayangkan, nanti wisuda, mau pakai tugas kebanggaanmu, pakai jubah, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama. Wisudawati pertama, Ananda. Kau tampil gagah hari itu. Ingat, Anda kan ingat kata Pak Epi, smile face, smile voice. Disematkan di situ. Ketika turun dari panggung sebelah kiri, kau akan melihat ibumu lagi berlinang air matanya, kawan. Dan itu pernah saya rasakan. Kau turun dari panggung kecil, Anda yakin kau akan menunduk depan sang ibu, sang bapak ya, sambil mengatakan, Bu, aku berikan tugas ini untukmu. Tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang saya giring sugestinya sampai ke arah situ. Dan itu terwujud. Kenapa saya katakan kepada Anda? Tak hanya belajar public speaking, kawan. Rugi nak kalau 6 orang ini hanya belajar public speaking, tapi belajar mimpi. Karena public speaking hari ini saya ini berawal dari sebuah mimpi. Karena apa? Di Manado, Kak, ada wisuda. Saya MC hari itu bersama protokol gubernur. Baru mulai acaranya, wisudawati pertama, Ananda. Tiba-tiba ada teriak dari belakang, Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu wisudawan yang dia datang terlambat Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar. Kasihan jauh dari Watampone Pak Epi. Kita nunggu sampai 35 menit. Menunggu wisudawan itu datang. Semua udah pada kesel, kok bisa-bisanya di hari wisuda kok dia datang terlambat. Karena mereka tak tahu alasannya. Anda lihat kan apa alasannya? Nih, lihatnya dengan hati ya kayak, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Anda lihat tayangannya. Yang menjaga di dalam hidupku, kau ajarkan aku menjadi yang kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Anda lihat ayah ini. Ayah ini nggak ngomong apa-apa. Batiknya sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda lihat ayah ini. Pecinya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Anda tahu kenapa dia terlambat? Saat acara selesai, anakku bilang, ayo Pak kita jalan kaki aja. Dia harus berjalan kaki menelusuri dinginnya tanah Manado. Dari sebelum subuh 2 jam 30 menit baru nyampe ke kampus sambil membawa kursi roda. Dan anaknya sudah pakai toga. Hari itu dia terlambat, tapi nggak terlambat untuk mentransferkan ilmu. Bahwa the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tua.
Semua pasti punya impian itu. Suatu saat kau wisuda, kau berikan toga untuk orang tuamu. Kenapa? Itu terjadi di tahun 2008. Tayangan ini kami bawa 2009. Kemana? Ke kampus UIN Aradiri Aceh. Saat di kampus inilah saya sampaikan kepada seluruh generasi UIN Aradiri Aceh bahwa saya pernah hadir di Manado. Saya tayangkan video barusan Kak di depan mereka. Dan you tahu, tiba-tiba baru saya bicara 15 menit lagi-lagi Kak, ada ketua BEM. Dia duduk paling pojok. Dia teriak, "Mas, sedih kami Mas melihat tayangan barusan orang Manado. Kami pun punya mimpi Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Happy. Kami pun punya niat akan memberikan togaku untuk kedua orang tuaku Pak Chandra." Siapa yang teriak hari itu? Ketua BEM. Namanya Rina Maharami. Ketua BEM ini adalah anak asli dari Lok Sumawe, kelahiran Biren. Dia pengen banget Pak kawan. Kenapa? Karena kehilangan pahlawan dari tanah Lok Sumawe. Kenapa saya katakan ini? Andaikan ada ibumu hari ini nak. Ya? Contohnya kita. Apa maksudnya? Kenapa ketika saya ngomong seperti ini, pasti Anda banyak yang berlinang air mata. Karena Anda punya impian, Kayas punya impian sama. Semua punya impian. Kan saya tanya, apa impianmu detik ini? Saya yakin Anda akan berlinang air matamu hari ini bicara. Iya Pak Epi, biar saya pengen membanggakan orang tua saya Pak Epi. Pasti sama jawabannya. Semua punya dream. Dalam hal public speaking, punya dream. Impian ibu saya Kak, kayak saya orang Tasik. Dulu saya nggak bisa ngomong apa-apa kawan. Saya di atas panggung kecil, diteriakin orang, ibuku nangis di belakang panggung. Anda tahu ibuku bilang apa? Nah, janganlah kau menangis. Bukan orang, kau akan keliling dunia Chandra. Itu doa. Al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah doa. Jadi Anda jangan remehkan yang namanya bicara dan doa. Lihat ya. Anak Sidoarjo. Dia di depan ribuan orang. Ketika saya tanya, what is your dream? Apa impianmu? Dia angkat tangannya. Aku punya impian Pak Happy. Boleh aku maju ke depan? Silahkan, maju bersama orang tuamu. Tapi dia maju sendirian. Pas saya tanya anaknya, nak, mana orang tuamu? Pak Chandra, jangan kau bicara depan kami tentang ibu dan bapak kami. Loh, kemana orang tuamu? Orang tua kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Dia orang Jambi. Dia datang ke situ bersama neneknya. Tapi aku punya impian Pak Happy. Apa impian dia? Indah banget impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Seperti impian adik kita ini yang bicara depan kakaknya, tapi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Satu tubuh dia bicara. Dari hati, kontak matanya bermain. Anda lihat itu. Kenapa kau banyak berlinang air mata? Kenapa berkaca-kaca matanya? Karena dia bicaranya dari hati. Dia flat intonasinya, tapi dapat banget feel-nya. Dari sini Anda mengatakan, oh ya Pak Happy, sampai hari ini saya harus mengatakan, Rob itu maha baik. Kak Yas digiring sampai hari ini ke negeri sana. Anda harus mengatakan, Rob itu maha baik.
masih memberikan kesehatan untuk kedua orang tua kita. Karena apa? Kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya. Tapi dari gambar yang satu ini kawan, kalau saya bilang Pak Happy itu gara-gara musiknya sih Pak Happy, bukan. Pak Happy itu gara-gara gambarnya, bukan. Gara-gara saya ngomongnya lebay.com. Coba kalau saya di sini ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan nanti wisuda ya. Nanti kan pas wisuda kan pakai toga ya, pakai toga terus dipanggil Pak MC-nya. Dulu kan saya pernah ke Manado, pas di Manado ada orang ya pas mau wisuda tapi orang itu datangnya terlambat. Mau lihat orangnya, nih orangnya ini ya teman-teman ya. Nah ini bapaknya ya, iya bapak nah ya. Bapak nanti sakit ya jadi nggak bisa jalan gitu ya. Ini yang astagfirullahaladzim jangan ngalangin, hehehe gitu ya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Coba kalau saya ngomongnya kayak tadi. Pasti semua punya mimpi. Dan impian itu harus jadi nyata. Musik jalan. Habis itu saya ngomong lagi. Teman-teman, di Manado hari itu terbukti. Ada seorang ayah dan dia ingin banget anaknya diwisuda. Anda lihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Pernah dengar nggak tadi saya ngomong? Nah, lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Kalau saya ngomongin dengan anak SD, pasti dia akan jawab, Pak Happy kan kita punya mata, ngapain pakai hati? Tapi kalian udah dewasa. Kalau baru ngomong saya, nah lihatlah dengan hati anak ya, bukan dengan mata. Mulailah Anda berkaca-kaca. Coba kalau ngomongnya saya bahas topik ini. Teman-teman saya ke Aceh dulu ya. Pas di Aceh itu kan ada orang ya, pas wisuda. Jadi anak ini mau wisuda nih, ini anaknya nih, nanya taya ya wisuda. Pas wisuda tiba-tiba nggak jadi wisudanya, Maimunah gara-gara sakit ya teh ya, meninggal we. Kalau udah meninggal makan nggak mungkin wisuda, masa dong? Tuh, Anda pun tertawa. Berarti kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kenapa itu bisa mempengaruhi Anda sampai benar-benar Anda itu larut? Seakan-akan Anda lagi ada di Manado, seakan-akan Anda lagi berada di Aceh, seakan-akan Anda itu adalah saudara dari adik kita yang bicara seperti ini. Seakan-akan Anda di situ menyaksikan anak ini ngomong curhat depan kakaknya. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Jawabannya satu, how to say, cara kita bicara harus 97%. Sedangkan what to say, isi bicaranya hanya 3%. Di YouTube juga ada kata yang barusan, Anda lihat paling, oh ya berlinang air mata sekilas. Tapi kalau saya dramatisir, saya ngomongnya powerful banget gitu kayak. Saya bermain dari hati, saya bicara aja, eye contact saya bermain, musik saya bermain, saya sinergi dengan pointer. Pointer saya juga nggak kelihatan, Yasmin kapan saya ngeklik. Jangan sampai ada tampil, gak enak kali dilihatnya. Saya bermain pointer 1 semester loh kak ya, saya bermain dengan pointer ini. Anak-anak kami ini, teman-teman kursus nggak boleh ada yang kelihatan kita kapan ngeklik, kapan kita stop. Apalagi kayak gini, diklikkan kayak gini orang. Pembicara profesional udah banyak di negeri ini. Pembicara yang berkarakter itu dirindukan. Kapan kita on, kapan off, kapan next, kapan forward dan sebagainya. Berarti kesimpulannya, kalau Anda bicara harus nice opening. Be good opener. Openingnya harus bagus. Oke. Sebelum menuju ke sini, bawalah tulisnya sekarang. Takutnya lupa nggak dicatat. Ya. Kayas katanya adanya juga mau ikut, nggak jadi ya? Sekolah ujian. Oh gitu. Emang kelas berapa kak? Kalau yang SD ujian, kalau yang di SMA di boarding bisa sekolah. Oh di warna itu ya? Iya. Oh berarti nggak bisa ikut dia ya? Kalau weekend itu bisa. Ya. Kayasnya berarti lagi liburan. Libur semester. Berapa lama tuh? 1,5 bulan. Oh itu udah lama di sini kak? Udah dari tanggal 22. 22 Agustus. Agustus ya. Mereka belum tahu itu. Entertain. Mereka akan kena kalau dikasih storytelling terlebih dahulu. Cerita dulu, kayak anak tadi bercerita tentang Solomon, bercerita tentang Manado, bercerita tentang
Aceh sampai masuk larut dalam cerita itu. Sesekali games. Dan explain. Setelah Anda berstorytelling, bercerita baru explain. Kenapa kita bercerita itu? Dan ini adalah alasannya, gitu loh nak. Oke, sudah? Next. Slide ini dicari orang. Slide ini dicari orang. Dia nggak perlu kursus ke UI, dia nggak perlu kursus ke Sentul, cukup di sini dan keep memory, di memori antum. Yasmin diminum ya. Sudah? Sudah? Oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Hari ini bersama 6 kawan-kawan kita mengupas tentang zona public speaking selama kurang lebih 2 jam 30 menit. Mereka merasakan inner power dalam zona bicara karena pembicara yang berkarakter itu yang dirindukan di negeri ini. Kayak Yasmin dan kawan-kawan hari ini merapat karena ingin belajar tentang samudra bicara. Mereka bukannya sekedar bicara, tapi harus bicara yang mengesankan, inspiring others, menggerakkan orang lain. Kita akan bertemu sampai besok siang dan terima kasih atas kerjasama teman-teman semuanya dan salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nikita Chandrawatinya dihilangkan kah diganti nama masing-masing. Bersama saya Happy Chandra di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Jadi, yuk lihat deh tulisan Indonesia pagi ini. Ada jeda 2 detik sebelum kalimat yang terakhir dalam Seputar Indonesia pagi ini. Ini juga sama. Merkuri tersebut telah meracuni siput dan kerang di pantai Lampon. Ini juga sama. Saya Happy Chandra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ya kayak orang akan kelihatan tenang bicaranya, ada jeda 2 detik sebelum kalimat yang terakhir. Oke, kita mulai. Tapi ngomong-ngomong nih kak, pembaca berita kah dia, vlogger kah dia, youtuber kah dia, pasti banyak something error, tapi kita nggak sadar kalau dia sebenarnya banyak kesalahannya. Contoh, yuk perhatikan ini. Masih ikut kejuaraan binaraga. Dan liputan dari kejuaraan binaraga desa sekaligus mengakhiri jumpa kita di liputan malam. Saya Jerry Gutesi berterima kasih atas perhatian Anda dan sesaat lagi rekan Mulai. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Soirul Rizkon Huda di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Peneliti dari Dilihat ke depan, lihat ke sini kan. Anda katakan, pembicara berikutnya adalah sebutkan namanya. Mumun. Siapa? Mumun. Maimunah ya. Maimunah apa Mumun? Kak? Dia panggil kamu. Oke, kasih. Siap, insya Allah siap. 3, 2, mulai. Peneliti dari Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Jawa Timur, Susintowati, menemukan kadar mencuri yang cukup tinggi dari sisa pertambangan emas tradisional di muara Sungai Lampon, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Mencuri tersebut telah meracuni siput dan kerang di pantai Lampon. Lampon. Dikatakan pembicara berikutnya adalah. Apa tadi? Pembicara berikutnya adalah Kak Zelda. silakan. Penutup. 3, 2, mulai. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Zalda Hapsa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, boleh dong tepuk tangan buat. Lagi. Selamat pagi pemirsa.
Bentar, bentar. Sabar juga deh. Siap, Kak? Sudah? Bismillah. 3, 2, Yang ini. silakan. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Hana Selin Altafunisa di acara Seputar Indonesia. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Oke, katakan Pembicara berikutnya adalah Najmi. Isinya nggak dibaca. Kenapa Najma? Isinya nggak dibaca. Isinya nggak usah. Siapa Kak ya? Kita tarik mikrofonnya. 3, 2, mulai. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya Najmi Sakibar Tunisa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, tangannya nggak disimpan di belakang punggungnya. Terima kasih. Dikatakan Pembicara berikutnya adalah Kak Yasmin. Pasti Kak Yasmin udah siapkan materi. Silakan. Selamat siang pemirsa, berdasarkan pemantauan BMKG, curah hujan di wilayah Jakarta akan terus tinggi selama 1 minggu ke depan. Penduduk Jakarta diharapkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir dan angin kencang. Curah hujan tinggi ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas pembangunan jalan layang baru di wilayah timur Jakarta. Beberapa warga mengatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan curah hujan yang tinggi. Sebagian besar merasa khawatir dengan datangnya bencana banjir. Tentunya situasi seperti ini tidak diharapkan terjadi oleh setiap orang. Berikut liputan selengkapnya. Amazing, highlight. Tepuk tangan buat semuanya. Beda angle-nya Kak Yasmin.